Tapi Mbak Yu, pemerintah Indonesia ini kan udah atur beras yang untuk ekspor yang mana, beras untuk yang impor mana. Kalau beras sudah ekspor, terus kenapa harus impor, Ce? Kita harus mempertahankan dulu ketahanan pangan yang ada di Indonesia, Ce. Jadi Indonesia nih harus tahu dulu ketahanan pangannya cukup sampai berapa tahun ke depan tuh bisa tahu, Ce. Oh, berarti macam negara Cina nih Mbak Yu. Jadi negara Cina nih Mbak Yu, dia nih udah memperkirakan nih kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, itu mereka nih udah ada stok makanan sampai 250 hari ke depan. Nah, itu baru betul. Jadi pemerintah Indonesia nih harus memikirkan dari A sampai Z, kecukupan pangannya, bertahan sampai kapan. Itu harus betul. Apalagi kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, Ce. Tapi kan sekarang ini belum terjadi Mbak Yu. Kita kan tak tahu, Ce. Perang dingin yang terjadi antara Rusia sama Ukraina. India menyerang Pakistan. Nah, itu kan tanda-tanda mau Perang Dunia Ketiga, Ce. Pemerintah Indonesia menyatakan kalau stok beras di Indonesia ini melimpah. Jadi Kementerian Pertanian siap ekspor 2.000 ton per bulan ke Malaysia, Mbak Yu. Mentang-mentang Indonesia nih sering impor durian dari Malaysia nih. Sekarang pemerintah Indonesia nak buat pula ekspor beras ke Malaysia. Betul tidak nih, Ce? Betul lah, kalau pemerintah Indonesia ini udah cakap nih Mbak Yu, ya ikut aja lah. Selalunya nanti akan terjadi kelangkaan, Ce. Contohnya aja nih, Ce. Sebelum puasa kemarin kita ada kelangkaan kelapa kan. Harga kelapa di Indonesia nih harganya sangat membludak mahal. Iya Mbak Yu, mama aku nih beli santan kelapa, harga dia sampai 45.000 Mbak Yu. Itu dekat pasar tuh Mbak Yu. Pemerintah Indonesia nih bilang komoditas ini lagi banyak, komoditas ini lagi banyak. Tapi tengok nanti di pasaran nih komoditasnya sendiri tak cukup. Bahkan sampai ada kelangkaan nih, Ce. Jadi maksud kau nih Indonesia jangan ekspor beras lah ke Malaysia? Yang sudah-sudah nih, Ce. Indonesia nih sekarang semuanya serba impor nih, Ce. Contohnya kayak gula, beras dari Thailand, semuanya impor nih, Ce, masuk Indonesia. Tak Mbak Yu, sebenarnya Malaysia pun impor beras juga dari Thailand. Kalau kenyataannya nanti Malaysia nih impor beras dari Indonesia, berarti nanti benar nih kenyataannya, Ce. Kelangkaan beras yang ada di Indonesia tuh jadi nyata. Tapi Mbak Yu, pemerintah Indonesia ini kan udah atur beras yang untuk ekspor yang mana, beras untuk yang impor mana. Kalau beras sudah ekspor, terus kenapa harus impor, Ce? Kita harus mempertahankan dulu ketahanan pangan yang ada di Indonesia, Ce. Jadi Indonesia nih harus tahu dulu ketahanan pangannya cukup sampai berapa tahun ke depan tuh bisa tahu, Ce. Oh, berarti macam negara Cina nih Mbak Yu. Jadi negara Cina nih Mbak Yu, dia nih udah memperkirakan nih kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, itu mereka nih udah ada stok makanan sampai 250 hari ke depan. Nah, itu baru betul. Jadi pemerintah Indonesia nih harus memikirkan dari A sampai Z, kecukupan pangannya, bertahan sampai kapan. Itu harus betul. Apalagi kalau sampai terjadi Perang Dunia Ketiga, Ce. Tapi kan sekarang ini belum terjadi Mbak Yu. Kita kan tak tahu, Ce. Perang dingin yang terjadi antara Rusia sama Ukraina. India menyerang Pakistan. Nah, itu kan tanda-tanda mau Perang Dunia Ketiga, Ce. Tapi sekarang Mbak Yu, negara Cina nih dia udah kirim bantuan ke Palestina. Sampai Israel nih Mbak Yu, dia nih tak berani menembak pesawat negara Cina. Kalau dia berani sentuh pesawat tempur dari Cina tuh, Ce, siap-siaplah nanti dia diserang sama Cina. Israel dibela sama Amerika. Siap-siaplah Perang Dunia Ketiga. Sekarang nih Mbak Yu, Korea Selatan dengan Korea Utara nih ngeri juga. Sekarang semua kemungkinan perang ini kan akan terjadi nih, Ce. Berarti harus siap lah, Ce, mempertahankan ketahanan pangan di negaranya. Tapi kan ini Indonesia Mbak Yu. Lah emang Indonesia tak mungkin perang dunia, Ce? Indonesia nih Mbak Yu, jangan kata perang dunia, Piala Dunia aja dia tak ikut Mbak Yu. Pengangguran di Indonesia ini kan banyak nih, Ce. Walaupun kita tak ikut perang dunia, tapi perut kita nih jangan sampai lapar. Buat koran negara Malaysia. Jadi biasa negara Malaysia nih impor beras tuh dari negara mana? Sebab kalau kami di Indonesia ini biasanya impor beras tuh dari Thailand atau dari Vietnam. Sebab apa? Sebab banyak sangat beras-beras itu beredar dekat negara kami. Sekarang tak ada masalah tuh, Ce. Beras impor tuh dari mana? Yang paling penting adalah negara tuh harus pastikan ketahanan pangan di negaranya tuh cukup atau tidak. Kalau nanti udah terus-terus ekspor nanti yang ada harga beras di Indonesia tuh jadi mahal harganya. Contohnya kan kau udah tengok tuh, harga kelapa tua melambung tinggi, sampai harga santan mak kau beli pun harganya tinggi kan? Tapi aku tengok-tengok Bayu dari netizen-netizen Malaysia cakap, itu harga kelapa tua pun juga mahal, melambung tinggi dekat negara Malaysia. Itulah kenapa harga kelapa di Indonesia tuh mahal, karena semua kelapa tuh diekspor ke Cina, Ce. Makanya harga kelapa di negara sendiri tuh jadi mahal. Jadi ini ada lagi nih Mbak Yu masalahnya yang tadi aku cakap. Indonesia nih anak ekspor beras 2.000 ton ke Malaysia. Sekarang kau bayangkan kalau Indonesia nih nak ekspor beras sampai ke Cina. Mak, kalau misalnya semuanya diekspor ke Cina Mbak Yu, teruk lah negara Indonesia nih. Sebab negara Cina nih kan
penduduknya 2 miliar Mbak Yu. Kita nih Indonesia baru 200 juta lebih. Sekarang yang paling penting adalah Indonesia nih harus mempertahankan dulu ketahanan pangan yang ada di negaranya. Cukup ke tidak? Tenang aja Mbak Yu, kita nih punya fufafa di dunia nyata. Fufafa buta mata buta fakta. Mbak korang warga negara Malaysia, dekat negara Malaysia ada tak beras yang panjang-panjang tuh? Kalau kami dekat Indonesia ada, nama dia tuh basmati. Kalau kat negara Malaysia tuh ada atau tidak? Atau harga dia nih berapa? Dan berasnya nih biasanya tuh beli kat mana? Dari India ke atau dari negara mana? Aku rasa nih beli dari Cina nih, Ce. Cina pun produksi beras basmati Mbak Yu. Cina tuh, Ce. iPhone, mobil listrik, motor listrik, semuanya kan dari Cina. Jangankan beras basmati, keperluan yang ada di dunia nih Cina bisa buat. Tapi Cina impor pula kelapa tua dari Indonesia Mbak Yu. Karena keperluan kelapa yang ada di Cina nih, Ce, lagi meningkat nih, Ce. Bahkan Cina pun lagi nanam kelapa nih sekarang. Tapi Cina tuh udah tanam durian musangking Malaysia belum Mbak Yu? Kalau durian musangking aku tak tahu pula. Kalau memang iya durian musangking tuh ditanam di Cina, siap-siaplah Indonesia kalau gitu nanti impor durian musangking Malaysia dari Cina. Tapi sekarang nih Mbak Yu, dekat Malaysia tuh ada lagi Mbak Yu durian baru. Nama dia tuh Paiking. Kau pernah dengar tak Mbak Yu? Tuh Peking. Apa pula tuh? Itulah Mbak Yu, makanya kau ikut Liga Durian Malaysia. Malaysia nih Mbak Yu, sekejap lagi dia nih nak ngalahkan Vietnam dengan Thailand. Tapi kan Malaysia sering kalahkan Indonesia, Ce. Tapi kan yang maju tetap Singapura Mbak Yu. Majulah Singapura. Jadi penduduk Indonesia ini termiskin terbanyak se-Asia menurut Bank Dunia kan beda? Iya, Bank Dunia tuh udah nyatakan Indonesia ini 60,3% penduduk miskinnya. Abis negara Cina tuh tak banyak yang miskin beda? Banyak juga, tapi cuma 11,9%, sekitar 166,6 juta jiwa lah. Wih, ratusan juta juga yang miskin di Cina tuh beda? Di Indonesia 172 juta jiwa. Belum lagi yang PHK tuh 7,28 juta jiwa, yang di PHK. Kalau negara Malaysia tuh warganya berapa banyak yang miskin beda? Dia tak sampai juta, cuman 482 ribu tak salah aku, Berapa persen tuh kata Bank Dunia beda? Cuman 1,3%, jauh dari Indonesia sama Cina. Buat warga Malaysia yang menonton video ini, tahniah buat korang semua. Kami warga Indonesia nak meminta izin untuk bekerja dekat Malaysia secara legal dan resmi. Boleh ke tidak? Coba komen dekat bawah. Habis kau tak nak kerja dekat Singapura, Syarat kerja dekat Singapura nih sangat susah beda. Apalagi biaya hidup dia tinggi. Tapi nanti kau minta izin ke warga Malaysia nak minta kerja, netizen Fufafa komen pula pindah aja kau nanti ke Malaysia. Lah di Indonesia kan tak ada lapangan pekerjaan beda. Lah di Indonesia kan tak ada lapangan pekerjaan beda. Ngapa pula Fufafa tuh nak usir-usir aku? Sekalian lah kalau gitu ongkosin aku supaya aku nih bisa kerja di luar negeri. PHK stasiun TV nih beda, udah sampai ratusan ribuan orang. Kalau sampai TV nih udah banyak PHK beda, berarti udah jobless Indonesia nih. Kalau digabung pun dari seluruh Indonesia yang PHK macam di pabrik lah, perusahaan-perusahaan biasa, swasta, negeri segala macam tuh, itu sampai 7,28 juta orang, Tapi kenapa pula harga kelapa tua satu butir nih sampai 40 ribu beda? Kalau tentang kelapa tua harganya mahal nih, karena dia orang nih banyak yang ekspor ke Cina, Cina nih nak apa kelapa tua banyak-banyak? Di Cina nih dia lagi memproduksi coconut milk, Maai, dah pakai coconut milk pula. Sedap, lemak tuh. Jadi barista atau dia orang nih nak minum kopi tuh pakai coconut milk atau susu kelapa. Kalau negara Filipina nih beda, banyak tak orang miskinnya? Sama tak macam dekat Indonesia nih? Kalau persenan dia masih tinggi Indonesia, dia 50,56%. Dia sekitar 50 juta jiwa. Kalau untuk persenannya tuh, masih tetap tinggi Indonesia. Dia cuma 50,6%. Kalau 50% tuh berarti berapa jiwa beda? Itu sekitar 58,59 juta jiwa lah, Masih juta-juta juga. Tapi tetap Indonesia 172 juta jiwa. Yang miskin tuh? Tidak, yang pura-pura miskin. Oh, jadi pura-pura lah nih? Ini betul-betul, ini kata Bank Dunia. Tapi tadi kata engkau pura-pura. Kalau Vietnam nih kan dah banyak ambil investasi gila-gilaan beda. Warga miskin dia berapa pula? Masih juta-juta juga, 18,38 juta jiwa. Oh, sikit. Itu baru separuhnya Jawa Tengah tuh. Lebih sedikit Malaysia lah, cuma 482 ribu. 482 ribu. Udah macam jumlah penduduk Tanjung Pinang dengan Bintan kalau digabungkan. Tapi nih, Laos nih, lebih tinggi. Laos nih Kamboja bukan beda? Bukanlah, Laos ya Laos, Kamboja. Kalau Temulawak berapa beda? Mana ada negara Temulawak? Lah, negara Laos ada, masa negara Temulawak tak ada? Weh, kau pikir ini bumbu dapur, ini negara. Langkok-langkok ada tak? Serang kau lah, Ini aku nak sebut nih, Laos, kau nak tahu tak? Laos ke Lengkuas? Sama je lah, suka hati kau. Berapa juta jiwa yang miskin dekat Laos? Dia cuma 5,87 juta jiwa, tapi persenannya 68,9%. Oh, dia lebih tinggi daripada Indonesia persenannya? Iya, tapi kalau misalnya penduduknya itu lebih sedikit daripada Indonesia.